menurut kamu sekolah kamu angker, kamu harus nonton video ini sampai akhir. Karena ini 100% kisah nyata sekolah temanku. Bukan hanya penampakan, tapi udah merenggut banyak nyawa. Lebih tepatnya 20 guru dan beberapa siswa. Aku bersekolah di sekolah negeri yang cukup terkenal karena prestasinya di sebuah kabupaten. Aku gak paham banget tentang histori sekolah aku dulunya. Tapi setelah masuk sekolah ini, akhirnya satu persatu cerita mistis yang gak bisa dijelasin pakai logika dan nalar kutemui. Suatu ketika, aku mencari berita mengenai sekolah aku di Google. Dan sungguh kaget, artikel-artikel bermunculan tidak hanya membahas prestasi sekolahku, melainkan keangkeran dan kisah mistisnya yang kental. Kejanggalan ini pun udah jadi rahasia umum bagi para siswa dan guru. Sekolah ini bukan berbasis agama, tapi anehnya selalu rutin mengadakan istighosah. Tiap-tiap kelas punya jadwal istighosahnya sendiri, dan tiap bulan diadakan istighosah bersama. Bukan, istighosah ini bukan sekedar meminta pertolongan dan kemudahan bagi anak-anak kelas 12 yang mau ujian akhir, tapi karena alasan-alasan lain. Lokasi sekolahku termasuk baru. Beberapa tahun sebelum aku masuk sekolah ini, sekolah aku pindah tempat. Karena ada kejadian yang mengerikan di lokasi lama. Yaitu sebanyak 20 guru wanita meninggal satu persatu karena penyakit yang nyaris sama, kanker rahim atau payudara. Guru-guru meninggal ketika masih aktif bekerja tanpa gejala yang terlihat sebelumnya oleh dokter. Kabar duka tumbangnya para guru di sekolahku ini menyebabkan banyak isu-isu miring tentang sekolahku. Hingga akhirnya, Dinas Pendidikan mendengar isu mengerikan ini dan memindahkan tempat lokasi sekolahku di tanah yang masih penuh ilalang, tak jauh dari lokasi awal. Banyak cerita mistis dan kejadian buruk di lokasi sebelumnya. Gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata, guru-guru honorer yang kerap diganggu hantu berpakaian siswa, lapangan sekolah yang sering terlihat siswa-siswi berjejer bak upacara padahal tidak ada siapa-siapa, dan barisan upacara yang bertambah 3 siswa yang tidak bisa dilihat oleh murid-murid lainnya. Ya, pihak yang paling sering diganggu oleh para makhluk ini adalah bapak ibu guru. Gak jarang para guru dianggap gila oleh para siswanya sendiri. Tapi keanehan ini ternyata masih terbawa hingga sekolah aku berganti lokasi. 57 guru dan staf disuruh makan bunga kemuning Jawa setelah pindah lokasi lama ke baru. Beberapa guru menolak dan akhirnya tetap memilih memakan bunga kemuning. Dipercaya ritual ini untuk meninggalkan bala di lokasi lama sekolah dan tidak membawanya ke lokasi baru sekolah. Namun sialnya hal aneh masih terbawa hingga lokasi baru sekolahku. Kepala sekolah aku yang sekarang, sebut saja Pak Sabar, pernah menemukan kain putih di mejanya. Beliau yang agamis mengenali kain tersebut yang merupakan kain kafan. Beliau geram dan membawa kain kafan itu ke tengah lapangan berteriak dengan lantang, "Siapa yang meletakkan kain kafan di meja saya? Ayo ngaku!" Seisi sekolah ramai, tapi tidak ada yang mengaku sebagai pemilik kain kafan tersebut. "Kalau tidak ada yang mengaku, saya bakar kain ini sekarang juga." Para guru turun ke lapangan untuk menenangi beliau. Namun beliau sudah tahu persis apa arti kain kafan di mejanya itu. Seseorang sengaja ingin menyelakakan beliau. Dan siapapun itu, rencananya gagal. Kain itu dibakar di tengah lapangan. Penemuan kain kafan ini masih belum seberapa. Ada kisah lain yang membuat seantero sekolah mendadak ingat Tuhan. Ingat mati, pingin taubat. Hal ini aku saksikan sendiri ketika aku menginjak semester 2 kelas 10. Bulan berdarah, aku menyebutnya. Banyak siswa yang mengalami kecelakaan tunggal dan siswa yang meninggal selalu dicirikan sebagai anak tunggal. Teman sekelasku merasakannya sendiri. Perempuan, anak tunggal, yang menceritakan kecelakaannya sebagai hal yang aneh. Kata dia, tiba-tiba jok belakangnya berat. Dia akhirnya melihat spion, dan di saat itu juga dia sudah mendapati dirinya mencium aspal. Dia bersikeras untuk mengatakan jalanannya kosong, tapi kenapa motornya bisa oleng mendadak? Tapi syukurnya dia bukan korban yang meninggal. Beberapa hari setelah kecelakaan temanku, kami mendapatkan pengumuman meninggalnya kakak kelas. Seorang laki-laki, anak tunggal, dan karena kecelakaan tunggal juga. Mungkin bagi kalian ini adalah kebetulan belaka, tapi kebetulan ini sangat meresahkan hingga para guru pun bertindak dengan menjadwalkan mengaji setiap pagi dan pulang sekolah, dipandu lewat speaker.
Wali kelas pun menitipkan pesan untuk tidak pulang sendirian dan jangan sampai jok kalian kosong. Bulan berdarah ini gak berlangsung lama dan hanya pernah terjadi sekali selama masa aku sekolah. Namun banyak kejadian kesurupan yang lebih sering dialami oleh anak kelas 10. Mereka melihat salah satu penghuni sekolahku, seorang ibu-ibu tua yang sedang menggendong anaknya di tengah lapangan. Kejadian penampakan ini pun tak jarang terjadi, yang menjadikan kami murid sekolah angker ini terbiasa. Pengalamanku yang paling aku tidak bisa lupakan adalah ketika aku orang pertama yang datang di kelas. Sekitar pukul 5.50, aku memutuskan untuk memeriksa penampilanku di cermin kelas. Aku terpaku, kaget, melihat seseorang sedang berdiri di samping pintu kelasku. Sosoknya hitam berbayang dan salah satu tangannya bengkok. Dia seperti sedang berpatroli.